Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang membawa ke sorga, mana pula suara yang akan menjerumuskan ke neraka. Kita pergunakan penglihatan kita, mana yang hak, mana pula yang batil. Dan kita pakai akal kita untuk menimbang bagaimana supaya kita terhindar dari yang batil, dan bagaimana supaya kita selalu berada pada yang hak. Inilah kita nyambung ayat yang ke-10 yang kemarin sudah kita kaji bersama-sama. Sekarang masuk pada ayat yang ke-11, di mana Allah menerangkan. Sekarang Allah yang berfirman menerangkan di sini, yaitu apa? Fa'tarafu bidzanbihim. Yang maknanya fa'tarafu, kemudian mereka itu mengakui, melihat, mengakui. Dari kata arafa, mengetahui, melihat, mengakui bidzanbihim, atas dosa mereka sendiri. Mengetahui terhadap dosa mereka sendiri itu tahu. Mengapa tahu? Ya sudah, masuk neraka. Sebab maaf, kapan itu sudah saya terangkan. Orang kalau sudah meninggal, rohnya lolos, itu jauhar murni. Roh sudah lolos, ya tahu persis mana hak, mana batil. Tapi kalau masih di dalam kurungannya semacam ini, di jasmani ini, kadang-kadang ya Allah, yang hak kelihatan batil, yang batil kelihatan hak. Ya, gendruwo dianggap perkudoro. Kadang-kadang kebalik itu loh. Ya Allah, bisa kebalik-balik. Kenapa? Nafsu yang dominan. Tapi kalau sudah lolos, mereka tahu persis. Fa'tarafu bidzanbihim. Kemudian mereka melihat. Karena melihat, sudah mengakui terhadap dosa-dosa mereka sendiri. Itu Allah menerangkan. Coba lihat, dengar nih loh. Kan kepada kita begitu loh. Nih dengar nih pengakuan mereka. Mereka mengakui, sebab itu mumpung belum di sana, ngakunya lebih baik di sini, di kebun sereh. Kan gitu kan ngakunya. Silakan ngaku mumpung masih hidup. Maksudnya begitu, ngiring. Mengakulah kamu. Fasuhqal li ashabis sa'ir. Kemudian dikatakan, kemudian suhqon. Suhqon itu bu'dan minar rahmah wal karamah. Fasuhqon, kemudian ia menjadi suhqon, menjadi bu'dan minar rahmah wal karamah. Bu'dan itu jauh, jauh dari rahmat dan jauh dari kemuliaan. Ya. Kemudian ia mengakui dosanya, maka sering dikatakan ia sudah menjadi jauh dari rahmat dan kemuliaan. Li ashabis sa'ir, karena dia sudah menjadi penduduk neraka. Ya maaf, sejak di dunia kan begitu. Dia sudah jauh dari rahmat Allah. Rahmat yang diberikan oleh Allah dipakai untuk yang tidak baik. Nikmat yang diberi oleh Allah tidak disyukuri, tidak dipakai untuk berbuat taat, tapi dipakai untuk berbuat maksiat. Yaitu mereka kufur nikmah. Maksiat yang ia lakukan
Bu'dan minar rahmah, jauh dari rahmat, jauh dari berkah Allah, jauh dari hidayat Allah. Akibatnya apa? Bu'dan minal karamah, jauh dari kemuliaan. Tidak mulia. Semua orang yang melihat tidak senang sebetulnya. Apalagi mertuanya udah jengkel 2 tahun lalu, ya, tidak senang. Orang hina. Siapapun dan betapapun, kalau melihat begitu, orang mesti menilai itu tidak baik. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, ini. Jadi sebagai satu pengakuannya tentang penolakannya kepada yang telah dilakukan kepada kebenaran agama, dan dilanjutkan sebagai pengakuan yang paling besar, yaitu dia telah mendustakan dan memusuhi hidayat Allah, dan berakibat ia menjadi orang yang durhaka, yang tidak dapat diampuni lagi karena sampai matinya demikian ini. Dia mengerti persis sudut-sudut bahayanya, tapi sudah di neraka. Yaitu apa? Ashabis sa'ir, menjadi penduduk neraka. Dia tahu. Nah, ini sudut-sudut bahayanya yang semacam itu. Memang ketika di dunia, karena ia menjadi orang yang ugal-ugalan, memang yang dirasakan enak, seneng, ceria, kan gitu kan? Waduh, wah. Tapi ingat, ada sudut-sudut bahaya yang belum disadari waktu itu. Menyadarinya sudah terlambat jauh, di mana sudah tidak dapat dihapus lagi. Nah, ini berlanjut terus. Dan pengakuan dosa yang semacam ini akan lebih berat lagi, karena nanti di akhirat tidak dapat rahmat dan tidak dapat kemuliaan. Padahal rahmat dan kemuliaan di akhirat tempatnya di jannah, bukan di jahanam. Sebab itu katanya di sini dikatakan apa itu? Suhqon ini bu'dan, jauh dari rahmat, jauh dari karamah kemuliaan, karena jauh dari surga. Tempatnya jauh. Karena martabat perbuatanmu dulu jauh sekali dari. Baik. Maka mari ya, kalau kita telusuri dengan pikiran dan emosi yang dewasa, ya. Apa yang diterangkan oleh Allah ini selalu mendidik kita, ya. Dengan penuh kayak Allah, dengan penuh kesabaran. Loh, ini ngomongnya ya, firman ini, ayo tuh lihat sana pada ngaku. Nah, mumpung kamu belum jadi penduduk sana, daripada ngaku di sana, kan begitu ini. Ini dididik gitu loh, dibawa dikiring, enak sekali. Jadi kalau nggak tambeng aja insya Allah bener ya. Tapi karena tambeng kadang-kadang. Nah, setelah sampai pada ayat yang ke-11 ini ya, ini menunjukkan bahwa dari ayat-ayat tadi, ini kan menerangkan tentang penduduk jahanam. Orang yang durhaka, kan gitu, sampai dengan ayat 11, kita bisa mengerti. Mereka tidak akan disiksa semacam itu apabila mereka bertobat. Saya persilakan melihat surat yang ke-8. Surat Al-Anfal ya. Ayatnya ayat 31 dan sampai dengan 33. Nah, ya. Di mana dikatakan, difirmankan oleh Allah, wa idza tutla alaihim ayatuna qalu, mereka berkata, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, qalu, mereka orang-orang kafir itu berkata, qad sami'na, sesungguhnya kami telah mendengar, lau nasya'u laqulna mithla hadza, sesungguhnya kami telah mendengar, jika kami kehendaki niscaya dapat pula kami mengatakan seperti itu. Katakannya, in hadza illa asatirul awwalin. Tidak ada lain apa yang dikatakan orang-orang itu cerita-cerita kuno.
kuno, kamse. Itu gitu. Nggak bisa diikuti zaman sekarang. Apa yang mereka berikan kepada kami itu ada omongan orang kuno. Wa isqalu, dan ketika mereka berkata, ini berkatanya orang-orang dorhaka. Apa katanya? Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas samai awitina bi adzabin alim. Orang dorhaka begitu, suka nantang pada Allah, ya. Apa katanya? Dan ketika ia berkata, Allahumma, hai Allah, Tuhan kami, in kana hadza wal haqqu min indika, apabila yang diterangkan oleh orang-orang itu benar ini dari sisi Engkau, fa amtir alaina, maka timpalah kami hujan hijarah, hujan batu, minas sama, dari langit, nantang. Lu pernah lu ya, ada orang yang suka nantang. Kalau saya sampai dorhaka semacam ini, aku yang nanggung dosanya. Hebat sekali orang ini. Nantang Tuhan. Jangan. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka timpakan hujan batu kepada kami dari langit. Awitina bi adzabin alim, atau timpakan kepada kami, datangkan kepada kami azab yang menyakitkan. Begitu kata orang kafir. Sekali ngomong gawat sekali. Nantang, ngeledek. Kadang-kadang nggak pakai kata-kata, tapi kata perbuatan. Makin diingatkan makin nekat. Nih, begini, gue malah nggak apa-apa. Itu kan? Nah, nih gue minum TKW malah sehat. Lu sholat malah remek. Ini gitu. Ini ngejek sama Allah, ngeledek Allah ini. Sama dengan ini, coba kalau memang saya salah, timpakan padaku. Sama dengan gitu, cuma tidak pakai omongan, pakai perbuatan. Ini kelas RT ngomong begini. Ini diingatkan oleh, ini menceritakan tentang mereka ini, ya. Kalau begitu, selanjutnya dikatakan pada ayat yang ke-33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Artinya Allah tidak hendak menyiksa mereka. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah tidak akan menyiksa mereka wa antum fihim, padahal sedang kamu, engkau hai Muhammad, ada pada kalangan mereka. Ini menunjukkan orang kafir begitu. Lalu saja wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan menyiksa mereka sedang mereka meminta ampunan Allah. Jadi Allah tidak akan menyiksa meskipun dosanya orang musyrik begitu kok ia bertobat, enggak bakal diberi siksa. Buktinya mereka yang jadi sahabat Nabi, sudah orang jahiliyah itu tobat, itu diterima. Jadi kayak apapun ini siksa yang besar begitu. Sampai dimasukkan ke neraka yang menggelegak. Kalau minyak kayak minyak gorengan yang sudah mendidih itu. Tidak akan ke situ kalau tobat. Begitu loh rahmat Allah. Tapi nggak tobat-tobat, ditunggu. Sampai sudah buyutan nggak tobat-tobat. Astagfirullah. Mau apa orang ini? Ini menunjukkan bahwa Allah tidak akan memberi siksa yang begitu kalau bertobat, tapi nyatanya tidak tobat. Memang niat dia ingin sudah daftar ke jahanam. Itu saja. Ya. Baiklah. Dan tidak akan disiksa kecuali orang yang sudah ditatangi oleh Rasul. Ini ya. Di mana saya persilakan melihat surat 17, surat Al-Isra. Surat Bani Israel ayat 15. Itu di bagian akhir-akhir ayat itu mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan. Ya. Maknanya wa ma kunna mu'adzibina, dan kami tidak akan memberikan hukuman azab kepada orang-orang manusia itu, hambaku itu, hatta sampai nab'atsa rasulan, sampai kami mengutus seorang rasul. Ya. Bapak itu wajib dakwah kita kayak ya
ke tempat-tempat yang perlu didatangi, hendaknya disampaikan yang begitu-gitu. Nah, ini juga tergantung kemampuan kita. Kemampuan dan kemauan. Ada yang mampu tapi tidak mau, yang mau nggak mampu. Jadi demikian ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, para pecinta radio Kayu Manis di Jakarta. Nah, sekarang setelah diterangkan di sana betapa kekuasaan Allah kepada orang-orang yang kafir ini, yang durhaka ini, ketika di dunia Allah meskipun kekuasaannya mutlak masih tetap memberi rahmah kasih sayang kepada mereka. Diberi rezeki, diberi kesehatan, tapi orang ini tidak tahu diri. Ya, kekuasaan tetap ada pada Allah. Dia hanya diberi satu hal, yaitu apa? Kemerdekaan, kebebasan berbuat. Tapi ternyata menyalahgunakan kebebasan itu. Dengan menyalahgunakan kebebasan itu bukan berarti kekuasaan Allah kalah, tidak. Begitu ia yang mati, begitu yang dihukum dia. Bukan Allah, bukan. Bukan Allah yang dihukum manusia. Allah yang menghukum, yang memberi. Menghukum ini artinya memberi sanksi kepada manusia akibat perbuatannya sendiri. Ini suratul Mulk yang menunjukkan mulk, kerajaan dan kekuasaan Allah dimanapun, termasuk pada manusia, diterangkan di sini. Kekuasaan Allah terhadap orang durhaka begini. Sekarang Allah menerangkan betapa kekuasaannya kepada orang yang sebaliknya, yaitu orang yang beriman, orang yang baik, ya. Kepada orang yang betul-betul taat kepada Allah. Itu bagaimana? Pada ayat yang 12 sudah diterangkan oleh Allah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya alladzina, mereka orang-orang yang yakhshawna, takut rabbahum, kepada Tuhan mereka, bil ghaib, meskipun ia dalam keadaan ghaib seorang diri. Ini ada orang yang takut kepada Allah, dan takutnya kepada Allah itu tidak justru kalau ada orang, tapi meskipun ia sendiri, dia tetap taat, takut, tidak berani berbuat jahat. Nih, apa? Lahum maghfirah, bagi mereka akan mendapat ampunan. Dosanya dulu jahiliyah yang ugal-ugalan, jahil metakil, diampuni oleh Allah, akan mendapat maghfirah. Lahum maghfirah, bagi mereka akan mendapat maghfirah. Wa ajrun kabir, dan akan mendapat balasan pahala yang besar. Coba, sudah ugal-ugalan, tobat, sudah diampuni segala dosanya, masih mendapat. Itu sifat Allah yang Rahman, Rahim. Itu namanya Ghafurur Rahim. Ini diterapkan pada ayat yang semacam ini. Allah Maha Pengampun, lahumul maghfirah, lahum maghfiratun, dan Rahim, yaitu wa ajrun kabir, mendapat pahala. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta radio Kayu Manis di Jakarta, serta kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini kita bisa tahu, yakhshawna alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Tadi sudah saya terangkan, orang yang takut kepada Allah, yang khusyuk kepada Allah. Maaf, meskipun sepi, ia tetap laksanakan perintah Allah. Meskipun sepi, ia tetap meninggalkan larangan Allah. Kenapa? Ikhlas. Ikhlas yang dituju ridho Allah. Sholatnya tidak kalau ada orang, sholat supaya dilihat orang. Mumpung mertua datang, sholat. Itu bukan begitu. Itu. Bukan begitu.
Larangan Allah ditinggal meskipun sepi. Kalau ada orang takut melakukan larangan Allah, ada orang. Tapi ini sepi pun ya, ini namanya. Alladzina yakshawna rabbahum bil ghaib. Ini maknanya begitu. Marilah. Diceritakan, loh ini ada hambaku yang lain. Kepada hamba yang begini, aku juga menguasai mereka. Intinya begitu ininya. Lah bagi orang yang semacam ini, apa kekuasaan Allah? Ditunjukkan lahum maghfirah, bagi mereka mendapat maghfirah, ampunan. Mengapa kok bagi mereka ampunan? Ya mereka dulunya jahiliyah, diampuni dosanya begitu. Yang begitu hebat dosanya. Dosanya begitu tinggi, banyaknya kalau ditumpuk tinggi sampai langit tundo songo. Loh, langit lapis 9. Kok tobat diampuni oleh Allah? Dan ini maaf ya, kalau kita ngomong soal maghfirah ampunan, ini ulang kali saya terangkan. Orang-orang suka tenang-tenang. Ampun. Tapi orang yang beriman, ya Allah, ya Allah. Ya gitu. Kalau orangnya, pasti maghfirah, pasti ampunan. Yang penting kan, ini macam-macam ya. Yang penting kan, fulus. Gitu kan? Ya fulus penting, memang siapa yang bilang fulus tidak penting. Tetapi menuju ridho Allah apa tidak. Ini yang jadi masalah. Maghfirah. Maghfirah itu apa? Maghfirah dari kata ghafaro. Ghafaro itu menutup, menghapus itu loh. Dulu sudah saya terangkan. Jadi andai kata ini halaman isinya tanah pasir, lalu ada sampahnya disapu, dikumpulkan, lalu dibuat lubang di tanah itu, sampahnya masuk lubang. Udah masuk lubang, ditutup dengan tanah lagi. Sehingga halaman itu bersih, rata, yang kotor tidak kelihatan. Itu maghfirah. Perbuatan memasukkan sampah ke lubang, lalu lubang yang berisi sampah itu ditutup. Perbuatan menutup ini namanya ghafaro, menutup. Maghfirah, hal menutup sampah yang kotor ini sehingga kelihatannya menjadi bersih. Ini maghfirah. Kalau Allah memberi maghfirah, kotoran sampah yang ada di rohani kita dibersihkan oleh Allah, ditutup, disetip. Setip. Disetip, hapus kayak apapun dulunya. Ini apa? Penting. Ini kebutuhan lebih penting dari sekedar nasi. Nah, sekarang orang mengatakan tidak peduli kepada ampunan. Kenapa? Belum merasakan butuhnya nanti. Sekarang masih yang dibutuhkan kalung, sepatu, tas, mobil, gitu kan ya? Itu aja. Itu realistik. Ampunan kan tidak realistik. Tidak mengatakan realistik sekarang. Yang dikatakan bahwa yang realistik itu ada sekarang nasi. Karena sekarang masih doyan nasi. Yang realistik sekarang karena wah kalung yang hebat. Karena sekarang masih senang pakai kalung. Pakaian yang ini dia mau tampil ganti pakaian lagi. Karena masih bisa pakai pakaian. Nanti pada saatnya tidak doyan nasi. Pada saatnya tidak memerlukan pakaian yang begitu. Tidak pakai safari lagi lah. Ngeledek nih wajah saya. Ustaznya pakai safari. Tidak butuh pakai safari. Kamu pada saatnya tidak butuh itu. Sampai-sampai kamu dikubur pakai kain kafan. Kain kafannya saja kamu beli dari harta yang haram. Kamu masukkan ke dalam peti-petimu saja beli dari harta yang tidak benar. Kamu menghadap aku mau lapor padaku, masih membawa yang tidak benar. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah. Sekarang orang tidak merasakan butuh itu. Nanti kalau sudah sekaratul maut, sangat dibutuhkan apa itu ampunan. Silakan pikirkan, dirasakan sekarang. Sekarang mensoboro ya, sekarang mengatakan soal nasi karena masih seneng nasi. Nanti deh, kalau sudah sekarat, kok sekarat sakit keras saja. Nasi sudah nggak doyan loh. Nasi uduk, dulu sehat nggak dibuatkan nasi uduk, gitu. Kalau sakit dibuatkan nasi uduk. Istri,
Bab itu Bu, mumpung bapaknya sehat buat ke nasi uduk gitu. Itu doh ya. Iya. Sudah sedang kayak gitu, belikan apel, belikan anggur. Mbok dulu sehat. Udah lihat aja sudah merem-merem gitu. Tidak, jangan. Ngomong begitu dia apa artinya tobat maghfirah? Sekarang nanti kalau sudah begitu, udah keleper ya. Ya Allah, ya Rabb. Nanti waktu sekarang ditampakkan yang baik, yang buruk. Yang dibutuhkan kalau sudah dihapus. Coba kalau belum dihapus. Ketika sekarang ditampakkan yang jelek, ruhnya tersangkut-sangkut. Ya Allah, ya Rabb. Coba kalau sudah dihapus, tenang. Diajar la ilaha illallah, ditalkin, dibisiki. Begitu ruh sudah sampai ke perut, sampai ke dada, sudah mulai falas Allah. Sampai akhirnya tidak bersuara, tapi lidah masih menunjukkan menyebut Allah. Akhirnya hilang. Karena dosanya sudah dihapus. Yang dilihat yang menenangkan. Tenang. Mata air tergenang. Kenapa haru berpisah dengan yang selama ini jadi satu, jasmani dan roh. Inilah. Nah, mumpung kita belum sekarat ya, gitu. Marilah kita kembali pada jalan. Jadi orang yang khusyuk, yakhshawna rabbahum bil ghaib, insyaallah lahum maghfirah, maka akan mendapat maghfirah. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.